Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dava Fajar Prakaskara dengan NIM 187231050 akan mempresentasikan tugas eh, analisis dan visualisasi data teori dengan judul Visual Storytelling, analisis data pandemi COVID-19 di Nigeria menggunakan Tableau. Paper yang saya ambil berdasarkan paper Orji et al. Tahun 2022 berjudul Visual Exploratory Data Analysis of the COVID-19 Pandemic in Nigeria, 2 years after the outbreak, yang diterbitkan oleh IEEE IPID Conference. Langsung saja, latar belakang. Pandemi COVID-19 menghasilkan volume data yang sangat besar di seluruh dunia, termasuk Nigeria. Jadi dunia pada saat itu sedang dalam kondisi kebanjiran data. Dan oleh karena itu, lahirlah sebuah masalah, bagaimana cara kita memahami data mentah yang kompleks ini dengan cepat untuk pengambilan keputusan yang efektif. Solusinya, kita perlu melakukan analisis data eksplorasi visual atau EDA menggunakan data-data tadi menjadi insight yang bisa dipahami dengan mengubahnya menjadi elemen visual. Tujuan penelitian yang peneliti lakukan adalah menampilkan tren COVID-19 di Nigeria tahun 2020 sampai 2022. Dalam hal ini setelah pandemi. Yang kedua, menunjukkan efektivitas Tableau dalam eksplorasi data. Dan yang terakhir, memberikan wawasan tambahan tentang kasus, kesembuhan, dan kematian. Oke, dataset yang digunakan oleh peneliti didapatkan dari Nigeria Center for Disease Control atau NCDC periode 28 Februari 2020 sampai 19 Juli 2022. Variabelnya ada state, confirm, active, discharge, death, dan peneliti menambahkan latitude dan longitude untuk visualisasi map. Untuk penjelasan setiap fitur pada datasetnya, ada fitur state yang pertama. Fitur state berisi nama 36 negara bagian Nigerita ditambah VCT atau wilayah teritori Federal Capital yang bernama Abuja. Tipe datanya adalah string dan fungsinya mengidentifikasi lokasi atau wilayah masing-masing data kasus. Yang kedua ada confirm case, yaitu jumlah kasus COVID-19 yang sudah dikonfirmasi dengan tes laboratorium. Tipe datanya integer dan fungsinya indikator utama penyebaran COVID-19. Yang ketiga ada active case, yaitu jumlah pasien yang masih positif dan sedang dirawat atau isolasi. Tipe datanya sama, integer. Fungsinya mengukur tingkat penyebaran yang masih berlangsung saat ini. Mungkin teman-teman ada yang bingung apa perbedaan confirm case dengan active case. Kalau confirm case itu semua yang dikonfirmasi oleh laboratorium dia positif COVID-19, entah itu dia masih dirawat, dia baru terdeteksi, ataupun dia sudah sembuh, ataupun sudah meninggal. Itu termasuk pada confirm case. Sedangkan active case itu sendiri pengguna yang sudah dikonfirmasi dan saat ini masih terjangkit COVID-19, belum sembuh atau belum meninggal seperti itu. Yang keempat ada discharge atau recovery yang berisi jumlah pasien yang sudah dinyatakan sembuh dan dipulangkan di beratnya sama integer dan fungsinya indikator efektivitas penanganan kebijakan kesehatan juga rasio kesembuhan. Yang kelima adalah deaths, yaitu jumlah pasien yang meninggal dengan diagnosis COVID-19. Tipe datanya integer dan fungsinya mengukur tingkat keparahan pandemi dan case fatality rate atau CFR. Yang keenam dan yang ketujuh latitude dan longitude yang berisi ini koordinat lintang geografis dan bujur geografis bertipe float dan fungsinya dipasangkan dengan latitude serta longitude untuk menampilkan distribusi kasus secara spasial di peta. Untuk alur kerja analisis yang peneliti lakukan dapat dilihat pada flowchart pada bagian kiri. Yang pertama adalah pengumpulan data. Data mentah dari NCDC di gathering seperti itu oleh peneliti. Kemudian dilakukan pembersihan data menggunakan Microsoft Excel untuk data cleaning. Selanjutnya analisis dan manipulasi menggunakan Python, lebih tepatnya Pandas, untuk reprocessing lanjutan, seperti mengecek tipe data, mengisi missing value, summary statistik, dan lain-lain. Yang terakhir ada pemodelan dan visualisasi menggunakan Tableau untuk membuat grafik, peta, dan dashboard interaktif.
Oke, selanjutnya data preprocessing. Peneliti menggunakan eh, istilah garbage in, garbage out, di mana kalau kita melakukan apapun itu yang berkaitan dengan data, entah itu pengembangan model machine learning atau analisis data. Ketika kita menganalisis menggunakan data yang salah atau data yang kotor, kita hanya akan menghasilkan insight yang tidak bermakna atau menghasilkan misleading atau menyesatkan karena datanya tidak benar. Oleh karena itu, peneliti menggunakan dua tools untuk melakukan pre-processing data. Yang pertama adalah Microsoft Excel. Fungsinya untuk memastikan kesalahan dasar seperti spasi ekstra, duplikasi, dan format yang tidak konsisten. Selanjutnya ada Pandas yang digunakan untuk preprocessing data lanjutan, seperti memverifikasi tipe data menggunakan df.info, menambahkan data geografis untuk pemetaan seperti longitude dan latitude tadi, dan melakukan analisis statik awal yang kemungkinan menggunakan df.describe. Inilah Tableau Estos. Tableau di sini akan memvisualisasikan data berdasarkan lokasi geografis secara intuitif dan informatif. Tableau menggunakan cara kerja yang drag and drop interface dan dapat terkoneksi langsung ke sumber data yang beragam seperti Excel, CSV, dan SQL. Fiturnya, Tableau merupakan alat visualisasi yang interaktif, warna, dan bentuk yang berbagai macam, serta ukurannya juga. Untuk contoh-contoh penggunaan Tableau dapat teman-teman lihat pada gambar di layar. Selanjutnya visualisasi yang pertama, yaitu confirm case. Di sini peneliti menggunakan heat map yang merupakan wilayah di Nigeria saat itu, di mana total kasusnya adalah 259.007 dan tertinggi pada Lagos, daerah ibu kota VCT, dan Rivers. Lagos sendiri merupakan salah satu kota ya, yang terpadat di Afrika setelah saya riset sebelumnya, dan terendah pada bagian yang cukup pedalaman, yaitu Kebbi, Zamfara, dan Kogi. Dari visualisasi ini kita dapat menarik sebuah insight. Hotspot penyebaran virus dapat kita langsung identifikasikan. Dan ini untuk penanganan lebih lanjut oleh pemerintah untuk melihat penyebaran virus pada negaranya. Selanjutnya, active case. Di sini total aktifnya 5.378, tertingginya Lagos, Kwara, dan Nasarawa. 0 kasus untuk Katsina, Sokoto, Zamfara, dan Kogi. Dari line chart ini, sebenarnya menurut saya, terdapat kesalahpahaman peneliti dalam menggunakan metode-metode visualisasi yang efektif seperti itu, di mana peneliti menggunakan line chart, padahal line chart lebih baik jika digunakan untuk data time series. Sedangkan di sini peneliti menggunakan line chart untuk data kategorikal, yaitu state di negara Nigeria seperti itu. Saya lebih merekomendasikan kalau peneliti menggunakan bar chart, atau mungkin jika terdapat tugas lanjutan, di mana kita merevisi metode peneliti atau kita mengimplementasi metode peneliti, saya pasti akan menggunakan bar chart instead of line chart seperti ini. Insight-nya terlihat lonjakan tajam di Lagos dibanding negara bagian lain. Kemungkinan ini merupakan hal yang wajar, di mana Lagos merupakan kota yang terpadat, salah satu kota yang terpadat di Afrika. Oke, untuk recovery case, total sembuhnya ada 250.485. Tinggi juga pada Lagos, VCT, dan River. Pola sejalan dengan jumlah kasus terkonfirmasi. Jadi meskipun jumlah confirm case pada Lagos tertinggi, dia juga memiliki recovery case yang tinggi juga. Seperti itu. Selanjutnya ada dead case seperti yang teman-teman lihat pada bar chart horizontal ini. Total kematiannya 3.144, tertinggi pada Lagos, Edo, VCT, dan terendah pada Yobe, Zamfara, dan Kogi. Perbedaan skala dampak pandemi dan COVID fatality rate atau CFR di setiap wilayah menjadi jelas. Tapi saya mendapatkan sesuatu yang cukup menarik di sini, di mana wilayah Edo memiliki jumlah kematian 321, di mana wilayah Edo sendiri yang dekat dengan Lagos, di sebelah kanan Lagos itu memiliki konfirmasi yang tidak cukup banyak dibandingkan wilayah lain, yaitu 7.718, di mana kalau kita hitung COVID fatality rate-nya 300 dibanding 7.000,
maka terdapat 4%. Hal ini cukup tinggi, di mana rata-rata dunia adalah sekitar 2,6 dan Indonesia sekalipun 3,4. Ini tinggi sekali, 4%. Kemungkinan terdapat kesalahan data mungkin seperti data COVID yang dihitung itu untuk pasien yang sudah parah saja. Sementara pasien yang masih ringan seperti flu biasa tapi sudah COVID itu tidak terhitung karena kekurangan fasilitas kesehatan mungkin. Ataupun kebijakan pemerintah yang kurang baik pada daerah tersebut sehingga terjadinya keterlambatan untuk penanganan COVID-19 pada daerah Edo. Selanjutnya, peneliti juga menggunakan dashboard yaitu gabungan-gabungan visualisasi tadi dengan key performance indicator utama yaitu confirm case, active case, recovery case, dan mortality case atau kematian. Sehingga peneliti dapat, ataupun masyarakat Nigeria ataupun pemerintah pada umumnya dapat melihat perkembangan COVID-19 setelah pasca pandemi pada tahun 2022 di dashboard ini. Oke, insight yang pertama, tingkat kesembuhan sangat tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa strategi penanganan pandemi yang dilakukan pemerintah Nigeria cukup efektif. Yang kedua, COVID-19 sangat menular. Dilihat dari visualisasi confirm case pertama yang kita ulas tadi, di mana hampir semua state di Nigeria itu memiliki pasien COVID. Jadi ini mengindikasikan bahwa COVID-19 merupakan penyakit yang sangat menular. Tetapi tingkat kematian relatif rendah, kecuali pada daerah Edo yang sudah saya ulas sebelumnya, di mana CVR mencapai angka 4% dari total confirm case. Seperti yang saya katakan juga sebelumnya, hal ini bisa disebabkan oleh keterbatasan fasilitas kesehatan atau perbedaan kualitas pelaporan data. Dan yang ketiga, COVID-19 terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan pusat ekonomi seperti Lagos dan daerah ibu kota VCT yang merupakan pusat ekonomi Nigeria. Sedangkan wilayah terpencil mencapai angka yang rendah. Dari hal ini, kita dapat menarik sebuah insight, perlu strategi khusus untuk wilayah padat penduduk dan urban bagi pemerintah jika terjadi pandemi yang serupa di masa depan. Kesimpulannya, Tableau secara efektif untuk memodelkan visualisasi data epidemiologi. Dashboard memudahkan komunikasi hasil analisis ke publik dan pembuat kebijakan. Studi ini jadi snapshot 2 tahun pertama pandemi di Nigeria. Sekian dari saya dapat Fajar Bagaskara dengan NIM 187231050 menggunakan jurnal oleh Orji Ezema et al. Dari jurnal IEEE ITD Conference mengucapkan terima kasih.